Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman ya dan review pemakaian untuk raket dari brand Hikwa yang serinya Merauke. Buat kalian yang suka bermain power, yang suka smash-smash, yang gaya permainannya itu juga all-round ke power, dominan ke power, raket ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi referensi buat kalian. Raket ini dibanderol dengan harga kisaran 400 sampai 500 ribuan. Dan raket ini setahu saya dikeluarkan kerjasama ya antara Hikwa dengan Genta Sport ya. Mereka mengeluarkan 4 seri ya waktu itu. Ada Sabang, Merauke, Rote, Miangas. Saya dikirimi yang Merauke. Dan ini kali kedua saya mencoba Hikwa Merauke. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba milik teman. Dan memang enak untuk bermain power, all-round ke power juga enak. Dan untuk yang ini kali dua nanti saya akan coba ceritakan ya secara lebih detail lagi ya untuk feel yang saya rasakan. Kemudian nanti saya akan sedikit memberikan cuplikan pertandingan ketika saya menggunakan raket ini, dan di akhir nanti saya akan memberikan penilaiannya untuk performa dari raket ini secara lebih mendetail guys. Oke, sekarang langsung aja kita mulai untuk feel yang saya rasakan dari raket ini. Feel yang saya rasakan dari raket ini jika dibandingkan dengan dulu waktu saya mencoba milik teman saya, kurang lebih nggak jauh beda ya. Dia feelnya memang enak untuk bermain power. Yang suka bermain smash-smash, ini raketnya enak ya. Yang dominan di belakang juga ini raketnya enak, generate powernya bagus, stabil, dia nggak getar, solid juga yang saya rasakan. Dan ini raketnya juga enak untuk bermain all-round ya, cuma memang dia cenderungnya all-round ke power ya guys, kayak seperti itu. Dan kita akan coba sedikit melihat untuk spesifikasi dari raket ini. Raket ini dominan berwarna putih, kemudian ada ornamen Indonesianya. Ini ada bendera Indonesia juga. Kemudian ini catnya glossy, menurut saya ini rapi, bagus. Oke, kemudian jumlah grommet 72, metric head shape ya. Dan untuk bentuk frame-nya memang kalau Hikwa mungkin kalian ada yang mengira sama semua, tapi ternyata kalau saya perhatikan lebih detail, beda ya, nggak selalu sama, meskipun sama-sama metric head shape tapi dia modelnya beda. Yang di kiri saya ini Hikwa Addicted LTJ Albino. Oke, jadi dia ada perbedaan, termasuk Hikwa CS Power ini modelnya seperti ini, jadi dia ada sedikit perbedaan guys. Kalau kalian perhatikan untuk yang Hikwa Merauke ini, dia memang sedikit lebih kecil ya, tapi dia bagus untuk unit powernya karena sweet spotnya menjadi sedikit lebih terpusat, jadi memberikan pantulan yang lebih bagus guys. Oke, raket ini materialnya udah bagus guys, high modulus karbon grafit, kemudian bisa ditarik sampai 32 lbs, jadi udah cukup banget buat kalian yang kelas-kelas intermediate. Dan ini medium stiff ya, medium stiff, jadi perlu diperhatikan buat kalian-kalian yang pemula. Tentu perlu berpikir lagi kalau mau mencoba raket medium stiff, karena kalau kalian tangannya belum powernya belum jadi, ototnya belum bagus, kalian akan butuh adaptasi yang dengan waktu yang lumayan lama ya. Tapi buat kalian yang jam terbangnya udah lumayan, dan kalau melihat karakter dari raketnya ini yang balance point-nya tertera 300, kemudian beratnya 83, meskipun realnya itu beratnya 86, balance point-nya 296, tentu memang tidak mudah buat pemula. Jadi saran saya kalian cari yang lebih ramah ya, Rote atau Miangas itu lebih ramah ya buat pemula yang powernya biasa atau belum jadi. Ini lebih cocok buat yang intermediate ya, yang powernya udah jadi ya, yang suka bermain power, yang suka smash-smash, ini lebih masuk ya guys. Ya seperti itu untuk spesifikasi sekilas dari raketnya. Dan raketnya ini settingannya seperti ini. Senar, untuk senar saya kasih ini guys, Leone Pro BG66 Pro. Kemarin ada yang request ya, saya nggak tahu kenapa kok ada yang request Leone Pro BG66 Pro ya. Ini senarnya saya punya karena saya beli kemudian bonusnya ini. Kalau kalian beli sendiri di toko online itu harganya mulai dari 40.000 guys. Ada yang menjualnya di 50.000, ada juga yang lebih mahal lagi. Menurut saya senarnya biasa aja ya, nggak istimewa. Meskipun di sini penilaiannya bagus-bagus, tapi yang saya rasakan kurang istimewa ya guys. Di harga segitu menurut saya ada pilihan lain yang lebih bagus guys. Saya tarik dengan tarikan 28 lbs, mesin digital 4 simpul, hitting soundnya seperti ini. Seperti itu, cenderung biasa aja. Kemudian gripnya ini saya menggunakan grip handuk ya. Memang tidak biasa karena saya biasanya menggunakan grip karet, tapi sekarang saya mulai membiasakan untuk menggunakan grip karet dan grip handuk ya guys. Ini grip bawahnya nggak saya lepas, jadi dengan tersetting seperti ini berat totalnya menjadi 100
101 gram ya, 100 gram lah, 100 gram sekian koma sekian. Jadi lumayan berat ya, karena grip pakai grip handuk, kemudian grip bawahnya nggak dilepas, jadi segitu. Beda cerita kalau diganti grip karet, pasti akan lebih ringan lagi guys. Kemudian balance point-nya dia dari 296 turun jauh menjadi 281 ya. Meskipun dia berat, tapi ini swingnya enak guys, karena dia balance point-nya jadi segitu ya. Oke, itu untuk raketnya ya. Untuk feel yang saya rasakan, memang ini raketnya enak untuk bermain power ya. Bermain masih all-round juga enak ya, meskipun kalau untuk bermain speed kurang nyaman ya. Jadi lebih ke all-round ke power ya. Itu untuk feel yang saya rasakan dari raket ini. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk sedikit melihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini guys. Ya, seperti itu tadi cuplikan pertandingan ketika saya menggunakan raket ini. Jadi memang ini raketnya untuk bermain power, ini raketnya enak ya guys. Yang suka bermain smash-smash, dia terasa solid, terasa stabil, dia nggak getar juga ya. Dan ini untuk bermain power memang menurut saya punya keunggulan jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi saya kasih nilai 9,5. Untuk lob yang saya rasakan juga ini raketnya enak ya, nggak terlalu butuh effort ya. Dari belakang kita bisa memberikan lob yang jauh ke belakang ya, saya kasih nilai 9,5 juga. Untuk drive ya, sebenarnya kalau untuk drive itu medium, raket yang cenderung kaku itu sebenarnya enak ya. Cuma berhubung ini dia agak berat kepala, kemudian agak berat juga, jadi kalau di saya agak kurang responsif ya. Jadi untuk permainan-permainan cepat ya butuh butuh effort ya. Jadi saya kasih nilai 8 aja. Untuk defense, karena ini swingnya dia nggak terlalu cepat ya, kurang responsif ya. Jadi untuk pergerakan dari backhand ke forehand memang kita butuh kesiapsiapan yang lebih bagus ya. Saya kasih nilai 8 aja ya, karena ini juga cenderung kaku ya. Kalau kalian defense-nya sering menggunakan wrist, ini ya butuh effort ya. Kemudian untuk drop shot, ini raketnya enak ya. Saya nggak terlalu begitu merasakan ada kendala dengan raket ini, meskipun dia frame-nya mungkin kalau dilihat-lihat agak sedikit kecil, tapi itu nggak menjadi masalah. Saya kasih nilai 9. Untuk netting juga nggak ada masalah, saya kasih nilai 9 juga. Control dan placing ya, buat kalian yang suka dengan akurasi yang lebih baik, ini raketnya enak karena dia medium stiff ya. Jadi tidak terlalu ngeflex. Jadi untuk feel, untuk mencari yang lebih akurasi, ini raketnya enak ya. Saya kasih nilai 9,5. Oke guys, jadi seperti itu ya sharing pengalaman saya untuk review pemakaian dari raket ini, Hikua Merauke. Menurut saya raket ini lebih cocok ya buat kalian yang intermediate, yang gaya permainannya itu banyak bermain power ya, yang suka smash-smash, atau all-round dengan dominan ke power ya guys. Ini raketnya enak. Buat pemula tentu butuh adaptasi menggunakan raket ini, kecuali kalau kalian memang pemula yang suka bermain power, yang mau improve ya, raket ini nggak apa-apa jika kalian miliki guys. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka silahkan di like, atau kalian ada pertanyaan
atau pernah menggunakan raket ini, silakan sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.